Sekarang setiap bangun saya harus melihat tembok gitu, dan di sana saya harus terbiasa dengan lingkungan kebun ataupun pohon-pohon, dan di situ ada perjuangan bagaimana ketika tanaman pohon itu harus dipunahkan atau dihilangkan, itu menjadi masalah. Dan di sini contoh utamanya adalah pepohonan yang menjadi korban ataupun ya kehilangan untuk itu. Dan sekarang dengan adanya rumah-rumah gedung itu yang jadi, dan disitulah perjuangan begitu banyak masyarakat yang ke asalnya saya sunyi ataupun bagaimana, dan saya banyak mendengarkan binatang-binatang kecil ketika sore hari ataupun malam hari saya mendengar jangkrik ataupun apa, sekarang sudah langka gitu. Ketika saya harus rehabilitasi sendiri gitu, bukan harus masuk tempat khusus ataupun apa, tapi banyak pertanyaan dari rehabilitasi, saya harus sembuh. Rehabilitasi dari kecanduan sesuatu, si barang tersebut tidak memberikan apa-apa buat saya gitu, malah menambah saya menjadi sakit gitu. Saya mulai adanya dengan kakak saya mulai berpikir ketika saya sebenarnya tidak untuk tidak untuk mengulang sesuatu, atau saya tidak berpikiran bahwa sesuatu yang dibuat saya untuk dijual itu saja. Kemudian saya belum sadar bahwa saya membutuhkan untuk hidup, bagaimana untuk biaya, untuk apapun gitu, untuk keluarga saya. Dan di situ saya dikasih tahu kakak saya untuk kita berwirausaha dalam seni ini, lukis kaos. Dan mulai di situ saya mulai untuk berjualan dan untuk hidup saya. Saya mengambil laut yang sekarang sebagian telah tercemari gitu, dan bagaimana saya mengambil ikon kuda laut sebagai tanda kekuatan, dan di sana ada figur dari manusia, terus ikan-ikan, kemudian kerang dan rumput laut gitu. Karena di sana laut sekarang mulai tercemari, walaupun kita makan bahwa ikan telah tercemar limbah gitu. Burung hantu di sini saya mengambil ketika di lingkungan rumah saya sendiri, ketika masih banyak pohon, saya masih bisa melihat burung hantu bisa terbang ketika malam hari, ketika banyaknya, dan referensi bahwa burung hantu di daerah saya sudah tidak ada gitu. Disitulah bahwa munculnya ikon sebagai tumbuhnya rasa melestarikan pun tidak gitu, karena harus menjadikan ada suatu hubungan kembali dengan rehabilitasi ya. Karena di lingkungan saya sendiri pun sekarang sudah banyaknya pembangunan, dan di sana burung hantu pun hilang gitu. Daphne sebagai dalam mitologi Yunani, dia adalah dewa pohon. Ketika di sana sekarang dewi sebagai yang diagungkan sekarang sudah beralih fungsi sebagai dewi yang diagungkan, bukan lagi dewi pohon yang sebenarnya, tapi sudah terhadap apakah itu opium ataupun apapun yang sebenarnya di sana. Dari segi positif mungkin dia sebagai penyembuh ataupun penghilang rasa nyeri ketika dia sakit. Kemudian ketika berlebihan, dia pun akan menjadi suatu yang diagungkan begitu besar gitu. Mencoba untuk
eh, memaknai dan apa yang di balik teks tersebut dari lagu-lagu tersebut, itu yang menjadi acuan dalam karya-karya saya. Ya, karena menjadi gairah hidup ya. Terkadang si lagu tersebut begitu menjadi penghujatan apapun, dia mencaci maki, tapi disitulah wadahnya, dan di sana saya merasa itulah hidup, bahwa kita harus bisa menikmati dengan alur musik ataupun apapun, karena tanpa musik kita akan sepi gitu ya. Kanvas saya mulai dari skate kepada kanvas, kemudian setelah semuanya selesai dalam skate utuh di kanvas, saya kemudian blok warna pun semuanya di warna pas untuk semuanya gitu, dan kemudian baru finishing gitu. Yang baru finishing untuk detail karya gitu ya. Bentuk begitu penuh, bahwa begitu banyaknya pikiran saya ketika ruang-ruang lingkungan saya apapun bagaimana telah memberikan kontribusi gitu ya. Karena berbeda, apakah mungkin saya ketika di ruang yang begitu sunyi, mungkin saya akan berbeda. Segalanya sesuatu itu bertaburan dan kita tidak sadar bahwa dia pun, mereka pun yang ada telah hadir di hadapan saya gitu. Dari sebagai saya pelukis, mungkin target utama saya ingin menjadi penghidupan dari lukis itu adalah bisa menghidupi saya gitu. Kehidupan bahwa saya harus berjuang di dunia lukis itu yang menjadi. Saya belum bisa memberikan ketentuan bahwa ini saya adalah surrealis, modernis ataupun postmodern. Saya pikir di masa depan Fajar akan bisa lebih selektif atau bisa lebih menjelajah ke persoalan-persoalan yang lebih baru, ke simbol-simbol yang lebih baru, maupun ke referensi-referensi visual yang mungkin bagi kita pemirsanya itu tak terbayangkan akan masuk ke dalam tema yang Fajar tawarkan. Saya menitik beratkan bahwa karya-karya ini, bahwa sesuatu yang isi alam yang dia ciptakan begitu bisa memberikan ilmu bagi saya dan untuk dipelajari. Itu yang menjadikan acuan saya untuk melukis.